Assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman, untuk hari ini kita bakal ngulas tuntas tentang Shopee Paylater. Jadi apa itu Shopee Paylater, kelebihannya, kekurangannya, dan kira-kira kalian tuh cocok gak sih pakai ini? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip teman-teman ya. Karena sebelum kalian memutuskan buat daftar pakai Shopee Paylater nih ya, kalian tuh wajib banget nonton video ini biar kalian itu nggak terkaget-kaget saat tiba-tiba Shopee Paylater kalian itu kena bunga sebanyak sekian persen. Terus kalian nanti bakal marah-marah juga sama CS-nya Shopee gara-gara ketidaktahuan kalian tentang Shopee Paylater ini sendiri. Jadi sebenarnya Shopee Paylater itu apa sih? Gimana sih cara kerjanya? Terus kalian tuh harus kayak gimana sih waktu makainya? Semuanya bakal aku ulas-ulas di sini. Ya, seperti biasa, buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian beneran rugi banget karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru seputar bisnis online dan juga Shopee dari aku. Jadi tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Oke teman-teman, jujur ya, aku pribadi aku tuh nggak pernah pakai Shopee Paylater aku, dan aku tuh bahkan belum pernah daftar Shopee Paylater gitu kan ya, karena aku tuh udah PW banget, udah nyaman belanja pakai Shopee. Karena ya setahu aku Shopee Paylater itu ya utang gitu loh, jadi males banget, nanti pajaknya gede dong kayak gitu. Tapi aku tuh dapat notifikasi di sini teman-teman, katanya aku itu kalau misalkan ngaktifin Shopee Paylater, aku tuh dapat limit hingga 15 juta kayak gini. Jadi aku rasa makin penasaran sebenarnya apa sih Shopee Paylater ini dan keuntungan kelebihannya itu apa sih. Ya sebelum aku pakai, aku cari tahu dulu dong tentang dia ini, jangan sampai waktu aku pakai ini ternyata aku rugi nggak pakai tapi nanti kena bunga deh kayak gitu kan ya. Nah teman-teman, di sini aku bakal ngulas jadi bedanya si Shopee biasa sama si Shopee Paylater. Kalau si Shopee Pay ini tuh beda banget sama Shopee Paylater ya. Jadi kalau Shopee Pay biasa itu semacam kayak dompet digital gitu teman-teman ya. Pertama kita harus top up dulu ke dalam si Shopee Pay ini sendiri, terserah kita mau top up 100.000 bisa, 50.000 bisa, 1 juta juga bisa. Itu duit bakal tetap tenang di sini selama itu nggak kita pakai. Kalau misalkan kita mau pakai sewaktu-waktu, kita tuh tinggal pakai aja. Kita mau beli baju, mau beli tas, kita tinggal pakai aja di sini. Dan untungnya di sini kita tuh nggak kena biaya administrasi. Karena kalau misalkan kita belanja terus bayarnya ke Indomaret atau ke Alfamart, atau kita buy transfer bank, itu kan ada biaya administrasi nih kayak 2.500, kayak 1.000 gitu per transaksi ya. Tapi kalau misalkan pakai Shopee Pay sendiri ini, dia itu nggak ada biaya administrasi dan juga uang itu tenang di sini itu, dan ini bukan utang teman-teman ya. Nah kalau si Shopee Paylater ini sendiri, dia itu sistemnya kayak belanja sekarang bayarnya nanti, jadi kayak kredit atau kayak cicilan. Jadi intinya tuh kita kayak beli barang tapi dibayarin sama si Shopee Paylater ini sendiri, terus nanti kita bakal bayar dalam jangka waktu yang udah kita tentukan kayak gitu. Nah teman-teman, untuk limitnya Shopee Paylater ini sendiri itu per akun berbeda-beda ya. Jadi nggak semua akun bisa dapat limit hingga 15 juta, hingga 10 juta, itu nggak pasti, tergantung sama mereka itu hobi belanja apa enggak gitu ya. Jadi kayak gini teman-teman, untuk yang pertama gitu kan ya, kadang ada yang dapat limit kayak 750.000, ada yang kayak 1 juta, ada kayak yang 2 juta kayak gitu. Tergantung dari kaliannya. Kalau misalkan kalian itu sering belanja di Shopee, biasanya limit kalian itu akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Terus kalau misalkan kalian itu nanti udah dinaikin levelnya gitu kan ya, terus kalian bayarnya ini tuh rutin bayar kayak gitu dan sering belanja lagi, limit kalian akan dinaikin semakin tinggi, semakin tinggi. Jujur menurut aku pribadi ini tuh memudahkan kalian ya, buat kalian para pebisnis online. Terus misalkan kalian tuh belum punya uang, belum punya dana, kalian tuh bisa pakai Shopee Paylater ini sendiri. Cuman sayang, oh sayang, Shopee Paylater ini dia itu ada biaya adminnya, ada bunganya, dan bunganya itu adalah 1%. Kalau menurut aku pribadi teman-teman ya, bunganya cuma 1% ini tuh rendah banget daripada kita bayar pakai kartu kredit yang bunganya tinggi banget kayak gitu kan ya. Cuman untuk Shopee Paylater ini sendiri, kalau misalkan kalian telat bayar, kalian tuh bakal kena denda sebesar 5% gitu kan ya. Dan menurut aku juga lumayan juga sih kalau untuk 5% per transaksi gitu kan ya. Nah teman-teman, untuk Shopee Paylater ini sendiri, jangka waktu pembayarannya tuh kita bisa milih. Jadi ada 2 gitu. Jadi kita bisa milih tanggal jatuh temponya antara tanggal 5 ataupun tanggal 11 selama 1 bulan itu gitu teman-teman ya. Jadi jangka waktunya tuh 1 bulan itu antara tanggal 5 atau tanggal 11, kita sendiri yang nentuin. Nah teman-teman, ini aku buat video ini berdasarkan ketentuan yang sekarang ya. Aku nggak tahu misalkan setelah aku bikin video ini ternyata ada ketentuan baru dari si Shopee Paylater ini sendiri, misalkan nih kayak di tanggal 25 jatuh temponya, atau misalkan di bulan depan ternyata bunganya bukan 1% per transaksi
tapi misalkan kayak 10% atau mungkin 3% kayak gitu, aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi nanti jangan komplain kalau misalkan kalian nonton video aku ini terus ternyata peraturannya berbeda, kalian jangan komplain sama aku ya. Kalau menurut aku pribadi 1% itu nggak banyak gitu kan ya, itu masuk ke biaya administrasi teman-teman ya. Jadi setiap kalian check out, misalkan kayak gini ya sistemnya ya, kalian itu udah daftar Shopee PayLater, udah kalian aktifin gitu kan ya. Terus kalian belanja di situ, kalian belanja mukena seharga 200.000 udah sama ongkirnya gitu. Nah, yang aku maksud 1% biaya administrasi itu, ini tuh dari 200.000 itu. Jadi 1%-nya sih 200.000 ini. Jadi berapa tuh? 2.000 gitu kan ya. Jadi biaya adminnya cuma 2.000 aja. Yang menurut aku ini murah banget gitu loh. Yang penting kita jangan telat bayar aja. Kalau misalkan sampai telat bayar, nanti kita bakal kena denda sebesar 5% gitu. But teman-teman ya, untuk Shopee PayLater ini sendiri dia tuh nggak bisa dicairkan uang. Jadi buat kalian yang butuh pinjaman dana online itu bukan solusinya banget, karena di sini tuh cuma pinjaman duit buat beli barang aja kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kalian cairin. Misalkan di situ limit kalian 15 juta, bukan berarti kalian tuh bisa minjem duit dalam 1 bulan 15 juta kayak gitu, kagak. Jadi di sini itu maksudnya kalian bisa belanja di Shopee sebanyak 15 juta gitu limitnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi syarat buat daftar Shopee PayLater ini sendiri itu kayak gimana sih? Syarat buat daftar Shopee PayLater ini sendiri, yang pertama akun kalian itu harus akun yang terpilih. Karena nggak semua akun itu bisa dapat limit Shopee PayLater teman-teman ya. Biasanya yang dapat ini itu orang yang hobi belanja gitu kan ya. Minimal dia tuh sering belanja di Shopee lah kayak gitu. Nanti di akun kalian bakal ada tulisannya di situ, limit Shopee PayLater kalian segini kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung daftar dari situ. Kemudian yang kedua, kalian tentunya harus WNI, warga negara Indonesia yang udah punya KTP gitu ya. Jadi di situ teman-teman cara pendaftaran ini pun juga gampang banget. Kita tinggal ngisi biodata, kemudian kita tinggal foto aja diri kita, terus di bawah kita tuh sama KTP kita kayak gini gitu kan ya, sama mau foto KTP kita, kemudian kita tinggal verifikasi wajah gitu aja. Dah siap, Shopee PayLater kita akan langsung diproses. Biasanya untuk prosesnya sendiri memakan waktu paling lama itu 2 kali 24 jam. Atau paling lama itu 2 hari ya. Nah teman-teman, untuk Shopee PayLater ini sendiri itu sayangnya nggak bisa dipakai buat beli produk dalam kategori voucher. Tapi sebaliknya dia tuh bisa dipakai buat beli dalam kategori yang banyak banget gitu loh. Kayak fashion itu bisa, kemudian juga kebutuhan bahan-bahan pokok bisa, kebutuhan rumah tangga juga bisa, alat-alat dekorasi, kemudian juga kosmetik juga bisa. Dan kalau misalkan kita mau beli pulsa bisa, bayar listrik, air kayak gitu bisa. Jadi ini tuh bener-bener kalau menurut aku memudahkan banget sih ya. Terus bunganya juga kecil banget, cuma 1% gitu kan ya. Terus kita bisa beli sembako dari sini gitu. Menurut aku ini bener-bener bagus banget sih kalau misalkan untuk bisnis online ataupun buat kalian yang belum gajian terus mau pakai Shopee PayLater ini sendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk pembayaran tagihan Shopee PayLater kita pakai apa sih, Kak? Nah, untuk tagihannya sendiri teman-teman, kalian tuh bisa bayar pakai Shopee Pay bisa, pakai transfer bank juga bisa, ke Indomaret pun juga bisa. Jadi untuk ketiga-tiganya ini kalian bisa pilih salah satu. Nah teman-teman, ini tadi adalah review dari aku tentang Shopee PayLater. Jadi silahkan kalian pikirkan sendiri kira-kira ini cocok nggak sih buat kalian gitu kan ya. Kira-kira dengan bunga yang 1% itu cocok nggak sama kalian, atau kalian lebih pengen belanja pakai Shopee Pay aja deh kayak gitu. Terserah sama kalian semuanya gitu kan ya. Ini cuma review jujur dari aku. Kalau misalkan kalian mau, kalian boleh request di kolom komentar di bawah ini teman-teman ya. Mungkin di next konten bakal aku buatin gimana caranya daftar Shopee PayLater sampai dengan ke cara penggunaannya. Itu kalau misalkan kalian mau. Dan aku saranin sama kalian, buat kalian yang punya uang gitu kan ya, jadi kalian tuh nggak perlu ngutang biar kalian nggak kena bunga 1%, ataupun kalau misalkan kalian lupa bayar nanti bakal kena denda 5%. Jadi kalian mending cari aman aja, kalian belanja pakai Shopee Pay kalian aja gitu ya. Tapi buat kalian yang belum punya dana, misalkan mau berbisnis online tapi belum punya uang atau belum punya dana, kalian bisa banget pakai Shopee PayLater ini. Karena aku lihat dari segi keuntungannya tuh beneran banyak banget, dan untuk bunganya cuma 1% ini benar-benar memudahkan kalian para pebisnis online. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video aku sampai habis. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Thanks for watching my video. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.